students, how are you? I hope everybody feels great and tetap semangat ya untuk ikut kelas online kita. Ini pertemuan kita yang ketiga di chapter yang pertama. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu LKS Bahasa Inggris kalian, alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dan perlu untuk dicatat di pelajaran kita kali ini. Nah, Mem akan memberikan kalian kalimat I want you to pay attention. Mem mau kalian perhatikan, terutama kata-kata yang digaris bawahi. Now, I will read for you. I am Rangga Setiawan. She is my cyber friend. We are in the same grade. Naura has several Eve balls. I have videos about environment to share with you. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Am, is, are, has, dan have. Apa sih? Kata-kata yang digaris bawah itu apa sih? Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang be dan have. Apa itu be dan have? Apa kegunaannya? Kemudian bagaimana kita memakainya dan kapan kita memakainya akan kita bahas hari ini. Alright, now are you ready? Let's start. Pertama, simak penjelasan ini. Kalian baca ya. I am Rangga Setiawan. She is my cyber friend. We are in the same grade. Am, is, are itu disebut to be. To be ada 3 untuk present simple. Ada am, ada is, ada are. Am cuma dipakai oleh I. Is dipakai oleh 3 subjek, yaitu he, she, dan it. Sedangkan are juga dipakai oleh 3 subjek, yaitu you, we, dan they. Nah, sekarang kita lihat dulu apa perbedaannya. Lihat, am, is, are itu dipakai untuk positive sentence. Kalau kita mau pakai untuk negative sentence, bentuknya adalah is plus not jadi isn't, are plus not jadi aren't, sedangkan am plus not biasanya ya am not aja gitu. Nah, I want you to pay attention to this. Ada singular subject, ada plural subject. Singular subject itu ada 3, he, she, dan it. Plural subject itu ada 4, I, you, we, dan they. Singular subject itu adalah kata ganti orang ya, yang cukup untuk satu orang saja. Satu orang atau satu benda saja. Sedangkan plural subject digunakan untuk orang yang lebih dari satu. Kayak you kan lebih dari satu. We lebih dari satu. We, kami, they, mereka lebih dari satu. I itu termasuk single plural juga ya. Jadi dia jamak lebih dari satu. Nah, ini yang harus kalian ingat, singular subject dan plural subject. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat penggunaan to be, am, is, are dalam kalimat. Oke, let's see. Nah, lihat rumus yang ini. Subject untuk positive sentence, subject plus to be, am, is, atau are, plus noun. Terus negatifnya, subject plus to be, plus not, plus noun. Untuk questionnya, to be-nya duluan, baru subject, baru kemudian noun, dan di belakangnya jangan lupa dikasih question mark. Itu yang biasanya selalu lupa ya. Kita harus ingat perbedaan pertanyaan dan pernyataan. Kalau pernyataan itu dia menyatakan sesuatu, diakhiri dengan tanda titik. Kalau pertanyaan, dia akhiri dengan tanda tanya. Jadi harus jelas gitu ya kalau kita menulis. Sekarang kita lihat contoh satu yang di atas. Positive sentence. I am a student. Dibikin singkat. I'm a student. Bisa dipakai dua-duanya sama ya. Kalau negatifnya gimana? I'm not a student. Aku bukan seorang siswa. Pertanyaannya, are you a student? Kenapa nggak dipakai am I a student? Kalau pertanyaan itu kan somebody have to answer. Ada orang yang harus jawab. Kalau kamu tanya, am I a student? Yang jawab siapa? Kan kamu sendiri yang tanya, apakah saya seorang murid? Nah, jadi harus diganti jadi are you.
a student. Sekarang kita lihat example kedua. Positive sentence, he is Rangga Setiawan. Dibikin singkat, he is Rangga Setiawan. Negatifnya, he is not Rangga Setiawan. Disingkat, he isn't Rangga Setiawan. Question, is he Rangga Setiawan? Now, example 3. They are students. Dibikin singkat, they're students. Negative, they are not students. Dibikin singkat, they aren't students. Are they students? Untuk pertanyaan yang dimulai dari to be, mau to be is, mau to be am, mau to be are, itu jawabannya cuma 2, yaitu yes atau no. Kemudian kita kasih koma, tulis subjeknya he, she, atau it, baru kemudian to be belakangnya. Apa to be-nya? Kita lihat lagi. Apakah subjeknya itu plural atau singular? Kalau dia plural, apa? Apakah dia I? Apakah dia they, we, atau you? Nah, kalau dia singular, apakah dia he, she, atau it? Kalau misalnya pertanyaannya pakai is, ya jawabannya pakai is. Yes, he is. Yes, she is. No, it isn't. No, she isn't. Gitu ya. Nah, kalau plural, berarti you are. Yes, you are. No, you aren't. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian ini penjelasan untuk has dan have. Kita baca dulu kalimat yang di atas. Naura has several e-balls. I have videos about environment to share with you. Kata have dan has menunjukkan possession atau ownership, kepemilikan. Bedanya apa? Have dipakai untuk plural subject, sedangkan has dipakai untuk singular subject. Masih ingat? Coba kalian ingat lagi, plural subject itu yang mana? Singular subject itu yang mana? Yes, that's right. Yang plural subject adalah I, you, we, they. Sedangkan yang singular subject itu adalah he, she, dan it. Oke, kita cek rumusnya ya. Untuk positive sentence, subject dulu, have atau has, baru noun. Negative sentence, subject plus do not atau does not plus have plus noun. Untuk question, do atau does di depannya, baru kemudian kalian tulis subject, baru kemudian have, baru kemudian noun. Coba kalian perhatikan, di negative sentence sama di question, kok dia pakai have aja? Kok dia nggak pakai has? Sedangkan tadi dikatakan kalau singular subject itu pakai has. He, she, it pakai has. Kok di question sama di negative dia pakai have? Oke, kita lihat contoh dulu ya. Nah, ini ada rumusnya di atas, terus ada contohnya. Untuk lebih jelasnya kita baca dulu contoh yang pertama, example pertama. Membacain ya. She has a blue bag. Negatifnya, she doesn't have a blue bag. Question, does she have a blue bag? Jawabannya bisa 2, yes atau no. Yes, she does. No, she doesn't. Karena dia questionnya pakai she, ya dijawabnya pakai she. Karena dia bertanya didahului dengan does, ya dijawab dengan does di belakangnya. Atau kalau pakai no, itu harus doesn't. Now, example yang kedua. Susan and Gilang have new shoes. Susan and Gilang don't have new shoes. Do Susan and Gilang have new shoes? Yes, they do. Atau no, they don't. Lihat bentuk singkatnya. Does not jadi doesn't disingkat. Do not disingkat jadi don't. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Kok dia sudah ada does, tapi kok nggak jadi has lagi? Bukannya she doesn't has a blue bag? Now, what you have to remember adalah setiap kali has ketemu dengan does atau doesn't, dia berubah menjadi have. She has
jadi she doesn't have. He has jadi he doesn't have. It has jadi it doesn't have. Jadi semua has berubah jadi have kalau dia ketemu dengan does atau doesn't. Berarti dia bertemu does atau doesn't itu di negative sentence dan in the interrogative sentence, di kalimat pertanyaan. Ya. Kalau have dia nggak berubah bentuk, dia tetap aja. Begitu. Oke, so far do you understand? Nah, I will give you activity time. Kalian coba kerjakan ini. Kalian lihat dan baca. Kalian kerjakan. Nanti jawabannya Mem kasih setelah slide ini. Ya, kalian coba isi. Nanti kalian cocokkan jawaban dengan jawaban Mem dengan jawaban kalian. Oke, start now. Oke, itu tadi contoh soal dari to be dan have juga has. Kalau kalian masih bingung bisa dilihat lagi ya di slide yang sebelumnya. Nah, I think that's it for today. Cek Google Classroom kalian untuk tugas kalian selanjutnya. See you and have a nice day.